Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini, kami dari Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam. Nah, kami di sini akan melakukan sesi wawancara atau sesi tanya jawab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat. Nah, untuk Fikih Munakahat ini diampu oleh Ustadz Hashim Fanirin, SPDI MAPD. Baik, untuk sesi pertama yaitu untuk pertanyaan tentang poligami yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Ima Hafidah. Yang pertama untuk saudara Ima Hafidah yaitu satu, sebutkan apa sih syarat-syarat untuk berpoligami itu? Jadi gini, syarat-syarat untuk berpoligami itu antara lain tidak menikahi lebih dari 4 wanita dalam satu masa yang sama. Nah, selanjutnya suami mampu memberikan nafkah kepada semua istri-istrinya. Terus selanjutnya suami mampu berlaku adil di antara para istri dalam perkara lahiriah. Terus selanjutnya itu ada suami mampu menjaga kehormatan sang istri-istrinya gitu. Selanjutnya, silakan bertanya. Ya, kan tadi yaitu sebutkan syarat berpoligami. Nah, di sini untuk pertanyaan kedua saya akan menanyakan itu, jelaskan sih apa sih hukum untuk berpoligami itu? Jadi, hukum asal poligami itu mubah jika terpenuhi semua syarat-syaratnya. Terus bisa juga berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau bertujuan untuk menyakiti sang istri. Jadi hukum berpoligami itu ada beberapa macam ya, sunnah bisa, wajib bisa, haram juga bisa. Oke. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan apa sih maksud hikmah berpoligami? Pastikan poligami itu ada hikmahnya, bukan hanya negatifnya saja gitu, ada sisi positifnya. Nah, jelaskan sih apa sih hikmahnya itu untuk berpoligami? Jadi hikmah dari poligami ini satu, memperbanyak keturunan. Terus yang kedua, mengatasi permasalahan yang secara kita tahuin kan jumlah kaum laki-laki dan kaum perempuan ini gak imbang gitu. Maksudnya lebih kebanyakan perempuannya kan. Itu bisa juga jadi untuk mengatasi itu jadi poligami gitu misalkan. Terus selanjutnya mengatasi permasalahan jima ketika istri sedang haid, nifas atau sedang sakit. Terus menyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang syahwat laki-laki ini lebih besar daripada perempuan itu. Jadi untuk kalian semua, jadi poligami itu bukan hanya ada sisi negatifnya saja gitu, ada sisi positif juga ternyata. Tapi saya tetap saja non poligami. Itu tergantung kalian semua mau dipoligami atau tidak. Kalau saya sih tidak. Oke, walaupun itu hikmahnya ada apa syarat-syaratnya juga, tapi tetap saja saya kontra terhadap poligami. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan sih pandangan jumhur ulama Maliki, Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali tentang poligami. Pasti kan ada pandangan tentang imam-imam besar gitu. Pandangan itu seperti apa sih dari mereka tuh? Nah, menurut mereka poligami ini punya konsekuensi hukum mubah seperti halnya makanan dan minuman. Sedangkan mazhab Zahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak gitu, yang tidak ada rina sama sekali
untuk memakruhkan apalagi mengharamkan. Mereka berpegang pada zahirah ayat, yaitu menuju kata perintah. Jadi ya untuk setiap pandangan imam besar itu beda-beda ya? Iya, beda-beda. Jadi apa namanya? Tapi mereka tetap saja berpegang bahwa ya poligami itu bisa saja dengan kayak perintah, tapi ya itu harus ada syarat-syaratnya juga gitu. Iya, harus terpenuhi juga kalau harus terpenuhi juga kalau misalkan mau melakukan poligami gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada itu landasan dalil Al-Qur'an tentang poligami gitu. Jadi setiap wanita tuh tahu gitu, bahwa ya ada landasannya untuk berpoligami itu dalam Al-Qur'an gitu. Nah, bisa sebutkan gitu apa sih landasan dalam Al-Qur'an untuk suami itu berpoligami? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya ayat 4 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya gitu. Itu dari arti dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Oh, jadi seperti itu. Jadi ya syarat buat poligami itu ya yang penting bisa berlaku adil untuk istri-istrinya gitu. Jadi apabila kita berlaku adil ya cukup satu aja gitu. Tapi ya kalau menurut saya ya untuk berpoligami itu ternyata ya Nabi aja kan masih condong ke salah satu istri gitu. Masih ada gitu yang lebih dicintai, tapi Nabi bisa tetap saja berlaku adil. Nah, tapi untuk kita gitu umat akhir zaman ya kita condong, nah kita juga kadang tidak bisa berlaku adil gitu. Seperti itu kan ya. Tapi ya menurut saya lebih baik satu saja gitu, jangan lebih. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bisa dijelaskan sih makna adil dalam berpoligami itu seperti apa gitu. Jadi si suami itu tidak bisa mengerti gitu makna adil itu seperti apa gitu. Jangan asal berpoligami saja, tapi mereka tidak tahu gitu makna adilnya itu seperti apa. Bisa dijelaskan gitu makna. Ya, jadi yang dimaksud adil dalam berpoligami ini kayak giliran suami ke istri pertama misalkan atau ke istri kedua atau yang lainnya gitu. Terus juga adil dalam pembagian nafkah. Jadi jangan condong lebih banyak ke istri yang yang tua, sedangkan istri yang muda ini diberi hanya sedikit jatahnya gitu. Harusnya mah seimbang, sama-sama memberikan sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Intinya ya bergilir gitu. Ketika misalnya 3 hari di istri tertua, 3 hari di istri yang muda gitu. Seperti itu. Sesuai perjanjian sebelum nikahnya aja. Gantian lah intinya. Oke. Nah, untuk nomor 8 nih, jelaskan sih jumlah maksimal istri dalam poligami gitu. Kan banyak tuh contoh-contoh di luaran sana itu poligami itu malah ada yang 11, ada yang 10,
5. Nah, jadi apakah ada gitu kayak berapa sih gitu syarat bukan syarat sih, jumlah untuk berpoligami itu gitu. Jadi mereka bisa tahu gitu bahwa maksimalnya untuk poligami itu berapa gitu. Nggak asal langsung aja nikah 5 gitu. Nah, jadi di sebuah riwayat dari Gailin Ibnu Salamah Al-Saqafi menjelaskan, itu Rasulullah bersabda, pilihlah 4 orang dan ceraikanlah sisanya gitu. Jadi ketentuan dari jumlah istri untuk berpoligami ini adalah 4. Jadi yang tadi juga kan dari surat An-Nisa ayat 4 itu dijelaskan ambillah 2, 3 atau 4 kan. Itu paling banyak itu 4 dari di surat An-Nisa itu. Terus juga Rasulullah juga bersabda juga kan yang tadi aku bilang itu 4 orang saja dan ceraikanlah sisanya gitu. Itu tuh mencegah untuk untuk ketidakmampuan di bidang ekonomi atau di bidang yang kayak adil untuk bergilir juga gitu. Kan kasihan kalau misalkan salah satu dari istrinya itu tidak dapat jatah giliran. Ya kan? Oh, jadi ya maksimal nikah itu 4 ya. Oh, berarti 4. Yang mempunyai istri 5, 6 segera diceraikan yang sisanya ya. Iya, karena ya maksud poligami itu 4 ya, ingat. Iya, kasihan juga. Itu 4 gitu. Kasihanilah istri-istri kalian semua. Ya, selanjutnya itu ada syarat-syarat apa sih yang membolehkan suami itu berpoligami gitu dalam pandangan kompilasi hukum Islam gitu. Nah, jadi pandangan kompilasi hukum Islam ini punya syarat tambahan untuk suami ini boleh berpoligami gitu. Itu ada sang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Nah, selama si istrinya ini tidak bisa untuk menjalankan kewajiban, itu kayaknya harus pikir-pikir dulu deh kalau misalkan mau poligami. Nah, yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Terus selanjutnya, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi semisal istrinya mengiyakan untuk sang suami ini untuk mendapatkan keturunan dengan cara berpoligami, ya itu sah-sah saja sih. Daripada tidak dapat keturunan, kan kasihan juga sih. Nah, jadi tadi tuh syarat-syarat yang membolehkan suami berpoligami. Berarti kalau suaminya alasannya bosen gitu, cinta lagi, berarti itu nggak boleh ya? No, big no, yang itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu syarat kedua diperbolehkannya poligami. Nah, jadi untuk pun ada syarat pertama mungkin yang tadi menurut kompilasi hukum Islam. Nah, di sini ada untuk syarat keduanya gitu. Menurut hukum Islam juga gitu. Tapi menurut fikih seperti itu. Bisa dijelaskan apa syaratnya? Ya, jadi syarat kedua tuh sang laki-laki atau suami itu dapat berlaku adil, bahkan balik lagi untuk mempertegas keadilan di dalam rumah tangga itu kan. Terus adil terhadap istri-istri dan anaknya yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selama manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki gitu. Misalkan kayak harus mampu juga nih selain untuk kebutuhan lahiriah, suami juga harus memastikan kalau misalkan sang istri-istrinya dapat kebagian yang secara batinnya gitu. Maksudnya kayak enggak lebih ada perasaan di istri yang istri kedua daripada yang pertama gitu. Itu harus adil sih.
Kalau misalkan enggak, itu repot sih. Jadi jangan jangan berpandang gampang gitu untuk berpoligami. Karena kan keadilan itu kan kayak susah. Orang diri kita juga kadang ngerasa nggak adil gitu untuk. Nah, betul sekali itu. Aduh. Oke. Ingat ya untuk para suami di luar sana itu ya diingat syarat-syarat gitu. Jadi sebelum kalian ingin berpoligami lihat dulu syarat-syaratnya apa gitu. Iya. Apakah kalian nggak main. Iya, nggak main nikah aja gitu. Enak aja. Kalau kayak gitu mah. Oke, ya deh ya. Semoga para suami mendengarkan di luar sana. Nah, untuk selanjutnya itu, di sini kan ada nih, kan tadi udah disebutkan syarat-syaratnya. Nah, ini tuh ya kayak ketika suami udah berpoligami gitu. Nah, di sini ada apa sih hukumnya suami menginap di salah satu istrinya? Nah, seperti itu. Nah, jadi hukum suami menginap di salah satu istrinya ini itu hukumnya wajib menggilir di antara istri-istrinya dengan cara diundi atau itu bisa juga perjanjian berapa hari sesuai kerelaan sang istri-istrinya gitu. Oh, jadi ya caranya diundi atau bisa dengan kesepakatan kita, kesepakatan bersama gitu. Iya, benar sekali. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa nih, kan ada nih kan macam-macam itu kan ada nih kayak istri yang tidak istri yang sakit atau istri idah seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya apa sih yang dimaksud dengan istri yang nusyus? Istri nusyus itu apa? Istri yang nusyus itu istri yang tidak taat, yang tidak taat untuk kepada suami ya. Misalnya kayak keluar rumah tanpa izin suami, terus menolak berhubungan dengan suaminya, tidak melayani suaminya dengan baik, itu yang dimaksud nusyus, istri yang nusyus gitu. Oh, intinya istri yang nusyus itu istri yang tidak taat dengan agama lah ya gitu. Iya. Intinya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk 13 itu sebutkan istri yang tidak mempunyai hak gilir gitu. Pastilah gitu. Istri salah satu itu ada yang tidak mempunyai hak gilir dengan kayak alasan tertentu gitu. Nah, di sini istri seperti apa sih yang tidak mempunyai hak gilir gitu? Jadi istri yang tidak mempunyai hak gilir ini istri yang dalam masa idah, atau masa idah itu biasanya yang habis cerai gitu kan ya. Terus iya. Terus yang selanjutnya itu ada istri kecil yang tidak kuat untuk tidak kuat jima gitu. Maksudnya kayak istri kecil ini kayak mungkin kayak istri di bawah umur gitu. Tidak yang tidak diperbolehkan dulu untuk melakukan jima. Terus yang terakhir ini istri nusyus yang kayak tadi disebutkan itu kayak istri yang tidak taat pada suaminya gitu. Jadi istri yang tidak mempunyai hak gilir itu tadi istri dalam idah, istri yang tidak kuat jima, dan juga istri nusyus. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu contoh hal yang memperbolehkan suami masuk ke tempat istri yang bukan digilir. Jadi kan suami itu ada gilirannya masing-masing, jadi harus adil lah gitu giliran. Nah, ini ada sih apakah suami itu boleh masuk ke tempat istri yang emang bukan jatahnya gitu, bukan gilirannya gitu, seperti itu. Nah, apa sih yang membolehkannya gitu? Ini yang faktor untuk memperbolehkan suami masuk ke tempat istri yang belum digilir ya, maksudnya belum mendapat giliran gitu ya? Enggak, jadi seperti ini Kak. Jadi contoh hal seperti ini, jadi
semisal suami itu tuh kan udah ada kesepakatan untuk misalnya di sini 3 hari, di sini 3 hari. Nah, tetapi tiba-tiba si suami itu ada alasan untuk menemui istri yang bukan gilirannya gitu, bukan jatahnya gitu, seperti itu. Oh gitu. Oh yang itu contohnya apa namanya, memperbolehkannya merelakan atau menyerahkan dagangan dan mengambilnya, terus menjenguk dan menyerahkan belanjaan gitu, dan seterusnya. Masih banyak sih soalnya faktor-faktornya. Oh, jadi ya suami itu boleh ke tempat istri yang memang bukan bukan jatahnya gitu, tapi dalam alasan-alasan tertentu gitu. Tadi karena alasan ingin meletakkan barang, ingin mengasih uang belanjaan, seperti ketika istrinya sakit kan ingin menjenguk gitu. Nah, itu hal-hal yang membolehkan seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, untuk di sini kan tadi udah nih menggilir hukumnya menginap di salah satu istri dan lainnya. Nah, di sini berapa lama sih suami itu menggilir istrinya gitu? Berapa lama gitu semisalnya si suami itu, tapi kan memang tergantung kesepakatan istri, tapi ada gitu kayak batasnya gitu, berapa hari gitu gilirannya seperti itu. Oh ya. Jadi batasan paling lama si suami menginap menggilir istri gitu ya. Ini paling lama tuh 3 hari. Tapi kalau misalkan lebih dari itu sih kerelaan sang istri-istrinya untuk mau berapa harian kan nanti juga dibagikan sama kesepakatan mereka gitu, sang istri dan istri pertama, istri kedua dan suaminya gitu kan. Oh, jadi ya intinya tergantung kesepakatan lah ya. Iya. Kesepakatan bersama berapa, tapi ya kayak paling lamanya itu ya 3 hari gitu. Tapi untuk selebihnya itu tergantung kesepakatan bersama gitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya itu berapa hari gitu giliran untuk istri yang merdeka gitu. Kan dulu tuh ada istri merdeka, ada yang budak. Nah, di sini ingin bertanya untuk istri yang merdeka itu gilirannya berapa hari gitu? Oh, giliran istri untuk merdeka ya, yang merdeka ya? Ya, itu ada 2 malam aja sih kalau itu mah. Jadi kayak misalkan malam 2 malam aja, kan 2 malam, misalkan malam ini sama malam besoknya gitu. Oh, jadi cuma 2 malam saja ya? Iya sekali ya, bukan 2 malam gitu. Jatahnya ya. Nah, untuk selanjutnya itu nah kan misalnya kan si suami itu tuh misalnya nikah lagi gitu, tapi nikahnya itu dengan seorang gadis gitu. Nah, di situ tuh berapa lama suami tinggal bersama istri yang masih gadis tapi yang baru dinikahi si suaminya itu tuh? Itu wajibnya sih 7 hari. Terus di mana suami yang telah mempunyai istri 3 atau lebih. Oh jadi jadi untuk suami yang misalnya suaminya itu tuh baru nikah lagi tapi si istrinya itu masih gadis gitu, berarti lama tinggalnya itu 7 hari gitu. 7 hari. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Ya. Aku sabar, masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, untuk di sini tuh berapa lama suami tinggal di tempat istri yang berstatus janda tapi baru dinikahi. Jadi kan tadi itu misalnya suaminya itu baru menikahi gadis kan tadi 7 hari. Nah, terus untuk istri yang janda yang baru dinikahi itu minimal berapa hari gitu? Sunahnya mempersilahkan kepada istri baru yang janda itu memilih 3 hari tanpa qada
atau 7 hari dengan kodo gitu. Jadi suruh milih aja. Jadi milih aja. Jadi misalnya istrinya itu janda itu ada pilihan gitu. Kalau misalnya 3 hari tanpa kodo, tapi untuk 7 hari itu kodo dengan kodo. Jadi misalnya itu berarti akan lebih menambah hari di istri misalnya istri 2 atau istri pertamanya seperti itu. Misalnya istri yang jandanya itu istri ketiga, misalnya gitu ya. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa hukumnya suami tidak mengajak istri berbicara gitu dalam batas 3 hari? Hukumnya tuh haram kecuali tujuannya untuk menolak istri atau memperbaiki ajaran agamanya. Hukumnya itu diperbolehkan. Kalau untuk menolak dan memperbaiki ajaran agama. Jadi seperti tadi tuh istri nusyus ya. Jadi misalnya suami itu hukumnya haram. Jadi suami itu harus mengajak berbicara istrinya. Tapi untuk seperti kayak untuk mengasih peringatan istrinya untuk memperbaiki agamanya itu berarti boleh ya hukumnya? Boleh, lebih dari 3 hari. Nah, untuk pertanyaan tentang giliran atau ya bisa dibilang poligami lah ya, itu sih pertanyaannya yang ingin saya tanyakan banyak juga ya, lumayan lah 20 pertanyaan, tapi ya bisa lah kita sedikit mengambil ilmu gitu. Jadi untuk para suami di sana bisa belajar gitu, bisa tahu gitu syaratnya itu poligami apa, hukumnya seperti apa, terus giliran juga ada hikmah-hikmahnya juga. Para istri, tapi saya tidak mau ya, saya tidak termasuk ingin dipoligami gitu. Saya sih di sini cuma ingin memberitahu gitu untuk para istri bahwa ya poligami itu tidak hanya ada sisi mungkin dibilang sisi negatif, tapi bukan sisi negatif sih, mungkin karena istrinya itu memiliki perasaan jadi istri tidak mau dipoligami, tapi ada hikmahnya gitu untuk poligami. Ya kebanyakan sih istri tidak merelakan suaminya melakukan poligami. Iyalah, saya saja ingin menjadi pertama dan terakhir bagi suami saya. Iya. Ya. Oke. Tadi sudah saya tanyakan tuh udah banyak tuh, ada 20 pertanyaan. Oke, selanjutnya tentang perceraian dan talak. Oke, nah sekarang tentang talak ya. Iya. Kita yang ingin ditanyakan untuk pertanyaan pertamanya apa? Oke, yang untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud perceraian dengan lafal talak tebusan? Nah, karena di sini tuh makna dari lafal talak tebusan itu yaitu sebagai talak yang mengurangi jumlah talak yang dimiliki secara pasti, sebagaimana halnya perceraian. Nah, dengan lafal takhuluk ini dimaksud dengan untuk talak. Tadi kan dijelaskan, jadi bahwa talak tebusan itu semisalnya pengganti talak 3 gitu. Jadi semisalnya ketika kita melakukan, kan kalau untuk talak itu kan ada 3 pengucapan, ada talak pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk di talak tebusan atau talak hulu ini tuh di sini tuh udah memiliki makna arti bahwa ya ini tuh udah termasuk talak 3 gitu, tapi dengan tujuan tertentu gitu. Tujuan tertentu di sini tuh jadi untuk talak tebusan itu si suami meminta talak ke istri, tapi dengan tebusan. Semisalnya tebusan, aku talak engkau atau hulu engkau dengan engkau membayar tebusan semisalnya 1 juta. Nah, jadi ketika itu jadi si suami itu sudah mentalak istrinya.
tapi si istri harus membayar ke suaminya itu senilai 1 juta gitu. Oh, Seperti gitu. itu. Atau bisa saja dengan nilai yang maharnya pas dikasih tuh. Jadi misalnya Iya. suami itu mengasih mahar pas pernikahan tuh berapa. Nah, tebusannya itu dengan nilai maharnya itu berapa, bisa seperti itu. Tapi itu tergantung tebusannya berapa sesuai dengan permintaannya, seperti itu. Oh. Tapi kan karena talak tebusan itu tuh memiliki syarat-syarat seperti ya seperti tadi poligami itu ada kayak tidak bisa memiliki anak, terus cacat, atau terus misalnya kurangnya ekonomi seperti itu, atau misalnya istri yang minta talak tebusan itu karena si istrinya kurang bahagia atau gimana, seperti itu. Untuk yang dimaksud dengan lafal talak tebusan. Oh gitu. Jadi berarti itu dong sama aja mengembalikan mahar dong. Kalau Iya, misalkan talak seperti tebusan itu. ini. Iya. Iya, tapi ya itu tergantung sih. Jadi misalnya si suaminya tuh meminta tebusannya berapa, tapi biasanya itu ketika ada talak tebusan itu biasanya ada yang meminta sesuai dengan nominal maharnya, seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan 2, apa sih contoh yang menyebabkan khuluk kesunahannya talak bagi seorang suami? Nah, di sini kenapa ada sunahnya khuluk yang dimiliki suami, yaitu talak yang bersumpah jika si suami itu melakukan pekerjaan yang emang tidak bisa ditinggalkan gitu. Misalnya, jika aku makan atau minum, maka engkau akan aku talak 3, seperti itu. Jadi misalnya suaminya itu melakukan sesuatu hal yang emang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi emang melakukan talak tebusan itu harus ada tujuannya gitu. Misalnya kadang tujuannya itu seperti tujuannya ketika suami itu nggak bisa punya anak. Nah, jadi ada tujuannya seperti itu. Kan kalau setiap suami itu tuh setiap menikah itu harus memiliki keturunan. Karena tujuannya itu memiliki keturunan. Nah, jadi itu menjadi sebenarnya sunnah ketika suami boleh mentalak tebus istrinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan batalnya khuluk istri yang menjadi talak raji? Nah, untuk batalnya khuluk istri yang menjadi talak raji. Nah, di sini kan ada yang belum tahu itu. Apa sih talak raji itu? Nah, jadi untuk talak raji itu tuh contohnya seperti talak 1, talak 2, talak 3, talak 1, talak 2 itu termasuk talak raji. Jadi talak yang semisalnya si suami mengucapkan talak tapi masih bisa rujuk gitu. Jadi masih bisa kembali gitu, tapi tanpa adanya atau pernikahan kembali atau apa. Jadi emang bisa langsung rujuk gitu. Itu. Nah, karena di sini apa yang menyebabkan batalnya khuluk ketika istri menjadi talak raji. Jadi apa sih yang menyebabkan ketika suami itu mengucapkan khuluk tapi malah jadi batal sehingga menjadi talak raji gitu. Nah, jadi apabila si suaminya itu menghilangi semacam nafkah istrinya dengan tujuan agar istrinya itu melakukan khuluk atau memberikan hartanya gitu, melakukan tebusan. Misalnya gini, ada suami yang ingin menghuluk atau meminta talak tebusan karena tujuannya itu agar tidak memberikan nafkah. Itu secara tidak langsung bahwa ya si orang itu tuh tidak bertanggung jawab gitu. Kan tadi udah ada tuh syarat-syarat untuk talak khuluk. Tadi karena kurangnya sebenarnya si suaminya itu sudah tidak sanggup lagi untuk tidak sanggup untuk membiayai atau cacat, tidak memiliki anak, nah itu bisa. Tapi karena si suaminya tuh emang nggak mau menafkahi banget gitu, jadi emang nggak mau tanggung jawab gitu.
Nah, itu menjadi batal gitu. Karena si suaminya tuh secara tidak langsung suaminya tuh memanfaatkan istrinya gitu. Jadi ingin mengambil harta istrinya seperti itu untuk talak. Oke. Seperti itu sih. Selanjutnya, apa arti khuluk menurut syarak? Nah, untuk arti khuluk menurut syarak di sini itu perceraian dengan tebusan yang dimaksud misalnya memiliki tujuan talak. Tadi kan udah jelaskan lafal talak itu seperti apa. Nah, di sini sama saja gitu seperti lafal tebusan. Khuluk itu ya kita mentalak seseorang dengan memiliki tujuan. Semisalnya ya tujuannya kan tadi semisalnya tujuannya karena ingin memiliki keturunan dengan yang lain, jadi seorang itu melakukannya perceraian dengan tebusan gitu. Misalnya ya dia merasa dirugikan karena si istrinya itu tidak bisa memiliki anak, jadi si suami itu tuh melakukan melakukan talak khulu atau talak tebusan. Seperti itu sih untuk arti dari khuluk menurut syarak. Oke, selanjutnya tolong dong berikan contoh perkataan khuluk langsung di hadapan ketika suami ingin qabul dengan beberapa yang harus dibayarnya, itu ucapannya seperti apa gitu. Nah, untuk ucapan khuluk itu contohnya itu seperti ini. Engkau saya talak, tapi jangan sebenarnya di sini tuh engkau saya talak dengan tebusan berapa seharusnya seperti itu. Jadi engkau saya talak dengan tebusan misalnya 1 juta, misalnya sesuai dengan mahar, dikembalikannya mahar seperti itu. Jadi harus dibayar sesuai mahar gitu. Tapi tergantung kebiasaan adatnya gitu. Semisalnya adat di sana itu tuh melakukan talak tebusan itu dengan tebusan berapa, nah itu sesuai adatnya. Misalnya adat di sana tuh emang sesuai mahar, ya sesuai mahar. Tapi misalnya di adat sana tuh misalnya emang tergantung si suaminya mau minta berapa, atau 1 juta, 500, itu tergantung kebiasaan atau tergantung permintaan suami. Tapi harus ada kata saya talak khuluk engkau dengan tebusan engkau membayar berapa. Seperti itu. Berarti disebutkan nominal untuk pembayaran khuluknya gitu? Iya, seperti itu sih biasanya. Karena ya secara langsung kayak jadi memberitahu bahwa si istrinya tuh harus bayar berapa gitu. Seperti itu kalau untuk talak khuluk. Oke. Selanjutnya, bagaimana ketika perkataan khuluk itu dilakukan di hadapan orang lain? Apa boleh? Apa seperti apa? Nah, untuk talak di hadapan orang lain tuh karena di sini bersifatnya jadi global gitu. Takutnya di sini tuh talaknya itu misalnya si suaminya tuh karena emosi atau karena dia merasa panas atau kayak cemburu atau gimana gitu kan, suka ada tuh tiba-tiba emosi malah mengucapkan tiba-tiba talak seperti itu tapi di depan orang lain. Nah itu tuh menjadi talak gratis, jadi si istrinya tuh sebenarnya tapi itu tuh sebenarnya menjadi talak raji, jadi talak 1, 2, jadi tidak langsung menjadi talak 3 gitu. Karena si suaminya itu sebenarnya tuh tidak memiliki tujuan untuk mentalak istrinya, tapi malah tiba-tiba secara spontan dilakukan di depan orang lain gitu. Nah itu tuh menjadi talak yang emang talak raji yang emang tidak bisa dilakukan untuk tebus gitu. Jadi tidak bisa si istri itu memberikan tebusan kepada suaminya. Jadi secara gratis gitu. Seperti itu sih menurut saya sih, dan itu emang menurut beberapa ada referensi dari kitab nikah yang saya baca itu seperti itu. Oh, jadi tidak langsung berlaku gitu ya? Iya,
karena itu jadi bersifat global seperti itu. Takutnya kan si suaminya tuh bersifat globalnya tuh maksudnya itu talaknya tuh maksudnya untuk apa gitu kan. Kalau untuk di depan orang lain takutnya itu bukan tujuannya untuk mentalak dulu atau gimana gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, apa yang dimaksud sigot muwadah? Nah, untuk sigot muwadah itu di sini adalah sigot atau perkataan untuk kayak tukar menukar gitu. Jadi sigot muwadah guys, misalnya si suaminya itu menghuluk atau mentalak dengan menukar 1.000. Nah itu ini menjadi muwadah karena suaminya itu mengambil penukar ganti farji. Maksud farji di sini itu sebenarnya gini, ya tadi kembali menjadi talak hulu. Jadi talak tebus lah intinya. Semisalnya untuk si suaminya itu mentalak istrinya, tapi si istrinya tuh menggantinya itu dengan hal lain gitu. Nah, menukar dengan 1.000 di sini itu jadi suaminya itu memberikan talak tapi menukar dengan 1.000. Jadi uang 1.000 atau misalnya bukan 1.000 sih, atau sebisa 1 juta atau berapa. Tapi hal itu menjadi muwadah karena suaminya itu mengambil penukar ganti farji yang menjadi dengan hak gunanya. Semisalnya itu kayak suaminya minta ganti tapi dengan ganti yang lain gitu. Ganti lain itu jadi kan suami itu memilih hak di istrinya itu seperti berhubungan seperti itu, memilih hak itu. Nah tapi karena ingin ditukar dengan lain ya secara langsung dengan talak tebus sih, sama saja dengan talak tebus seperti itu untuk sigot muwadah itu. Jadi sebenarnya sigot muwadah itu ya sigot itu perkataan untuk tukar menukar gitu. Misalnya si suami tadi kan dijelaskan suaminya melakukan talak tapi menukarnya dengan apa gitu, dengan mengganti hak si suaminya terhadap istrinya. Berarti nggak sepenuhnya untuk nominal gitu kan? Ya? Iya, tidak sepenuhnya dengan nominal sih. Kalau sesuai yang saya baca itu ya itu tergantung kayak permintaannya tuh seperti apa gitu. Gitu. Okay. Karena ya si suami itu mengambil penukar ganti istrinya. Jadi si suami itu memiliki memiliki hak terhadap istrinya. Iya. Hak dari seluruh yang ada di dalam dimiliki istrinya. Nah, ditukar menjadi apa? Menjadi hak dianya, hak apanya gitu. Yang dia inginkan tuh apa seperti itu. Oke. Intinya tukar menukar lah gitu. Iya. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana hukumnya apabila di antara kata-kata suami dengan kabulnya si istri di tengah-tengah oleh masa dan pembicaraan yang panjang? Nah, hukumnya itu ya huluknya itu menjadi tidak sah. Kenapa? Karena kan di sini apabila di antara kata-kata suaminya itu si suami itu mentalak istrinya, tetapi ada jangka panjang, jadi ada jangka gitu. Jangka di sini itu seperti misalnya aku talak engkau, tapi malah ada jangka menunggu sampai berapa bulan gitu. Ada masanya gitu. Ketika si suami mengucapkan talak, tapi ada jangkanya gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih hukumnya apabila di antara kata-kata suami dengan kabulnya istri di tengah masa atau pembicaraan yang panjang? Nah, seperti apa tuh? Untuk hukumnya itu ya talaknya itu menjadi tidak sah gitu. Huluknya itu menjadi tidak sah. Kenapa? Karena misalnya nih, ketika kita akad nikah tuh, emang suka ada tuh, kalau akad nikah si misalnya penghulunya tuh udah mengucapkan saya nikahkan engkau dengan ini. Si ayahnya tuh udah mengucapkan seperti itu.
tapi tiba-tiba si suaminya itu malah kayak diem dulu atau enggak langsung saya terima kayak gitu tuh. Iya. Jadi kayak ada jeda gitu. Mhm. Nah, itu tuh jadi tidak sah gitu. Jadi enggak sah. Kan nikah suka diulang lagi kan kalau Iya. nah, khuluk juga seperti itu. Jadi semisalnya saya khuluk engkau dengan itu, tapi pas di majelis hakimnya itu malah ada jeda gitu. Ada jeda pembahasan tertentu. Nah, berarti si khuluknya itu di situ menjadi tidak sah gitu. Jadi tidak sah kalau pas khuluk pertama itu seperti ya akad nikah tadi contohnya. Iya. Oke, yang selanjutnya, berapa sih yang harus dibayar istri ketika jatuhnya khuluk dari suami? Nah, tadi kan dijelaskan. Jadi istri itu harus membayar khuluknya itu sebesar ya apa yang menjadi maharnya gitu. Kan tadi saya sudah bilang itu tergantung kebiasaan juga sih. Iya. Misalnya suaminya itu mau minta berapa, tebusannya berapa, tapi ya kebiasaannya itu ya biasanya itu tebusannya itu dibayar itu sesuai mahar gitu. Biasanya seperti itu. Jadi emang ketika suami menghuluk istrinya itu ya si istrinya tuh emang harusnya tuh membayarnya itu ya sebesar maharnya apa yang dikasih pas menikah. Nah, jadi ya si istri harus memberikan tebusan sesuai dengan besarnya mahar yang si suami berikan itu pas menikah. Gitu. Oke, yang selanjutnya, bagaimana apabila suami berkata, engkau kujatuhkan talak 3 dengan tebusan 1.000, dan istrinya menerimanya gitu. Nah, di sini kan bagaimana apabila suami berkata, engkau kujatuhkan talak 3 dengan tebusan 1.000, dan si istrinya itu menerima. Nah, jadi hukumnya itu tetap jatuh 3 dan si istri itu wajib membayar 1.000. Tapi itu sebenarnya kalau 1.000 kan masih ya apa sih gitu. Kalau 1.000 kan itu kan semisal masih contoh. Tapi ya tetap saja gitu. Kan ada talak 3 tuh. Talak 3 di situ kan khuluk atau talak tebusan itu tuh pengganti dari talak 3. Jadi sama saja gitu. Kata-kata dari talak 3 itu sama saja seperti talak khuluk gitu. Jadi ya tetap jatuh talaknya, tetapi dengan tebusan si istrinya tuh harus wajib membayar 1.000. Tapi itu masih semisal. Kalau 1.000 ya nggak mungkin juga kan kalau si suaminya tuh malah kayak minta tebusannya tuh 1.000 gitu. Ya nggak mungkin kalau 1.000 pasti ada beberapa nominal yang lain gitu. Tapi ya tetap saja gitu. Arti dari talak 3 itu tuh sama saja dengan talak tebus. Jadi tetap jatuh gitu talaknya itu. Yang selanjutnya, apakah akan tetap terjadi talak apabila istri tidak hadir ketika ketika di tempat secara mutlak gitu? Enggak. Jadi kalau misalkan si suami ini menalak istri, cuman istrinya tuh nggak ada di tempat gitu. Oh, ya untuk itu tuh sebenarnya tetap jatuh gitu, karena si suaminya itu tidak mengatakan keberadaan istrinya pas tebusan gitu. Karena ini misalnya tentang keberadaan tebusan itu adalah fatwa yang jatuh dari kebenaran dan bertentangan dengan pembicaraan fuqaha. Jadi ya tetap jatuh gitu. Karena ya pas terjadi talak itu apabila si istrinya tidak hadir tetap jatuh, karena ya di situ tidak ditetapkan bahwa tidak mengatakan si suaminya tuh bahwa ya dengan adanya keberadaan istrinya gitu. Gimana ya? Jadi ya emang tetap jatuh gitu. Walaupun si istrinya itu tidak hadir gitu di tempat. Berarti tetap sah dong. Karena si suami itu tidak menyebutkan juga gitu keberadaan istrinya seperti itu. Gitu. Yang selanjutnya, apa hukumnya mengibra mahar pada akad zakatnya gitu?
Maksudnya gimana? Hukumnya mengibrahkan mahar pada kadar zakat. Ya. Hukumnya itu tidak sah karena jatuhnya talak itu digantungkan dengan keseluruhan mahar. Jadi talak itu tuh ya sesuai talak tebus itu tuh ya dijatuhkannya itu sesuai dengan nominalnya tuh si maharnya itu digantungkan dengan keseluruhan nominal mahar. Misalnya ya itu talak maharnya tuh misalnya maharnya 10 juta. Nah itu harus sesuai dengan maharnya gitu. Dan sifatnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan kadar zakatnya, zakat kan secara tidak langsung kayak zakat tuh kayak seikhlasnya gitu kan, karena kenapa adanya talak taklik atau tebus satu sebelum sebenarnya talak taklik di sini tuh tidak menjadi syarat menikah. Nah tapi ada gitu sebelum istri atau suami istri itu menikah ada kayak perjanjian tuh. Perjanjian kan kalau orang-orang yang emang tahu tentang hukum atau gimana kan pasti sebelum nikah itu ada perjanjian gitu. Iya. Perjanjian ya misalnya harta atau misalnya ada kejadian apapun itu ya, jadi itu tuh secara tidak langsung memberikan wewenang hak untuk istri gitu, untuk memenuhi apa sih yang harus si suami itu kasih ke istrinya gitu. Kalau kadar zakat kan zakat cuman ya ada kayak seadanya gitu, kayak zakat kan nggak seadanya sih kalau zakat. Jadi kadar zakat itu seperti semisalnya kan kalau dari uang itu cuma berapa ribu seperti itu, tapi karena seharusnya itu ya ketika kita mengibrahkan mahar itu dengan kadar zakatnya itu ya hukumnya itu tidak sah karena ya talak itu digantungkannya itu dengan keseluruhan mahar dan sifatnya itu ya sifatnya tidak diwujudkan gitu. Oke, yang selanjutnya ya. Apabila ya. Oke, yang pertanyaan nomor 14, apa hukumnya mengibrah mahar pada kadar zakatnya? Nah, hukumnya itu ya untuk mengibrahkan mahar pada kadar zakatnya. Hukumnya itu tidak sah. Kenapa? Karena ya mahar itu adalah suatu ketentuan yang harus dibayar gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kewajiban zakat gitu. Jadi misalnya suaminya itu memberikan mahar tapi dengan niat karena itu tuh kewajiban zakat gitu. Jadi ada tujuannya itu misalnya dengan kewajiban zakat itu tidak sah karena mahar ya mahar, zakat gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Ya memiliki ketentuan gitu. Kalau mahar ya memiliki ketentuannya masing-masing gitu. Jadi misalnya apabila si suami itu mengibrahkan mahar tapi malah pada kadar zakat gitu. Jadi bahwa itu tujuan itu untuk kewajiban zakat juga gitu. Kewajiban zakat itu secara langsung. Nah, itu tidak sah karena ya tidak ada hubungannya gitu. Kalau untuk mengibrahkan mahar pada kadar zakat gitu. Itu seperti itu sih. Berarti mahar ya mahar, zakatnya zakat. Nggak bisa disatukan gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, bagaimana hukumnya apabila suami berkata, jika engkau bebaskan mahar, maka jatuhlah talakmu setelah 1 bulan, dan istrinya membebaskan gitu. Maksudnya gimana gitu? Tolong jelaskan. Nah, jadi hukumnya itu adalah bebasnya tanggungan mahar talak secara mutlak. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ya jika engkau bebaskan mahar maka jatuhlah talakmu setelah 1 bulan. Nah, semisalnya ya si suaminya itu memberikan kata-kata yaitu ke istrinya, kalau misalnya kamu membebaskan mahar untukku, maka talaknya itu ya jatuhnya itu 1 bulan gitu. Nah,
itu berarti ya benar-benar menjadi emang talaknya itu mutlak gitu, emang terjadi gitu kan. Apabila si suaminya itu masih hidup, maka jatuhnya itu talaknya bain. Bain di sini tuh ya emang jatuh, tapi tidak seperti talak 3 lagi gitu kan. Kalau talak raj'i itu talak 1, talak 2 yang masih bisa rujuk. Nah, kalau untuk talak bain itu ya memang tidak bisa rujuk lagi gitu, harus adanya selang pernikahan seperti itu kalau untuk talaknya. Nah, karena tadi si suaminya itu bilang apabila engkau membebaskanku mahar, maka kamu akan ditalak gitu, akan tertalak si istrinya tuh menjadi bebas gitu. Bebasnya di situ karena si suaminya tuh mungkin memberikan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang dijatuhkan ketika ayah meminta talak kepada suami putrinya, di mana anak itu adalah di bawah ampun ayahnya yang karena belum balik atau gila? Seperti apa itu? Nah, untuk pertanyaan ya kan tadi apa hukumnya ketika ayahnya itu kan meminta talak karena dengan alasan ya si istrinya, si anaknya itu yang menjadi istri suaminya itu belum balik ataupun malah gila gitu, tiba-tiba kayak gangguan ya, dijatuhkannya itu sebagai fuluk gitu, sama saja dengan fuluk ya, karena ya di situ si suaminya yang meminta si bapaknya yang meminta cerai, secara langsung ya istrinya yang meminta cerai. Nah, itu menjadi jatuhnya itu menjadi fuluk dengan tebusan yaitu sejumlah mahar. Jadi misalnya maharnya itu 10 juta. Nah, jadi si ayahnya itu ya harus bayarnya itu 10 juta. Karena kan si anaknya kan kayak belum balik atau emang gila, tiba-tiba gangguan kejiwaan. Nah, ya secara langsung fuluknya jatuh, tapi si ayahnya itu yang membayar ke suaminya dengan sejumlah mahar tadi. Misalnya tadi bayar 10 juta, berarti bayarnya itu tetap 10 juta gitu. Seperti itu. Pertanyaan ya selanjutnya, gimana putrinya itu malah gila atau gimana gitu tiba-tiba karena alasan tertentu si ayahnya minta talak gitu, malah jadi kayak perantara lah, ayahnya itu perantara dari si anak perempuannya itu ke suaminya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang diharuskan dalam melakukan hawalah? Nah, yang diharuskan menjadi hawalah yaitu adanya ijab dari mukhil, nah adanya kabul dari mukhtal. Ijab dari mukhil itu ya si suaminya, si prianya. Nah, kabul itu dari mukhtal itu ya si istrinya gitu, kayak misalnya kayak kalau akad nikah tuh kayak suaminya tuh sebagai ijab atau muhil, jadi kayak aku terima engkau seperti itu. Nah, si istrinya itu sebagai kabul kayak menerima isi suaminya seperti itu. Maka saat hawalah suaminya itu disyaratkan mengalihkan piutang suami jumlahnya yang disanggupi ayah istrinya, karena untuk menutupi kepada anak putri sang ayah. Nah, jadi ketikan itu seperti mahar tadi tuh. Nah, hawalah suaminya itu disyaratkan mengalihkan piutang suaminya. Nah, jumlah yang disanggupi atau jumlah yang disanggupi ayah istrinya. Yang tadi tuh, ketika si istrinya itu kayak tadi gila atau belum balik, misalnya itu tuh kan jadi talaknya itu, tebusannya itu malah yang dibayar itu oleh ayahnya gitu. Nah, jumlahnya itu ya berapa sih jumlah yang disanggupi oleh si ayahnya? Kan harusnya kalau fuluk atau talak tebusan itu kan dibayarnya tuh oleh suaminya. Nah, karena di sini yang memintanya itu ayahnya,
itu tuh sama aja kayak hawalah itu, jadi ayahnya meminta talak kepada suaminya, jadi perantara si putrinya itu ya. Jadi si ayahnya yang membayar kepada suaminya dengan berapa sih kesanggupannya misalnya, kayak gitu. Jadi karena di situ tuh untuk menutupi kepada anak putri sang ayah ya, tadi kayak piutangnya itu tadi kan kayak bayarnya itu berapa, maharnya berapa, jadi yang bayarnya itu ya si ayahnya. Hawalah itu ya secara tidak langsung kayak piutang yang harusnya dibayar oleh suaminya tapi malah dibayar oleh ayahnya, jadi secara langsung bukan utang, jadi secara langsung jadi piutang gitu. Jadi suaminya yang dibayar oleh ayahnya si istri itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana caranya agar sang ayah dengan hawalah agar bebaslah seluruh utang dari suami putrinya itu? Nah, itu di sini kan tadi kan misalnya si ayahnya itu tidak menyanggupi berapa sih yang akan dibayar kepada si suaminya. Misalnya puluk yang mau dibayar oleh ayahnya ke suaminya itu kan tidak sanggup mau bayar karena misalnya krisis ekonomi lah atau seperti itu. Nah, di situ ada caranya, yaitu dengan cara sang ayah meminta suami putrinya agar menghuluk anak yang di bawah pengampuannya itu dengan sebesar separuh mahar yang masih menjadi hak wanita ampuannya. Nah, jadi si ayahnya itu meminta suaminya itu untuk menghuluk. Kan kalau menghuluk tuh ada yang si suaminya yang membayar, ada si istrinya yang membayar gitu. Nah, kalau di sini tuh kayak hawalah itu jadi si suaminya yang membayar kasusnya. Dia membayar tebusannya. Karena di sini si istrinya yang meminta, jadi ya si istrinya yang harus membayar kepada suaminya. Tapi jika si suaminya yang mentalak, di situ berarti si suaminya yang membayar, harusnya seperti itu, secara langsung. Nah, jadi si ayahnya itu secara langsung meminta kepada suaminya itu bahwa ya karena dia kurangnya krisis ekonomi, jadi meminta separuh mahar gitu. Karena kan mahar itu masih kayak haknya istri. Jadi ya secara langsung kayak dikurangin gitu. Mengurangi khuluk yang harus dibayar dari setengah maharnya. Seperti itu. Oke, habislah pertanyaan untuk materi talak.